Elshinta News and Talk. Dialog Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dwi Swanto bisa kembali menemani Anda dalam program spesial ya di bulan Ramadan, karena memang hadir setiap hari selama Ramadan, yaitu Dialog Interaktif Ramadan kerjasama Radio Elshinta dan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Nah, untuk pagi hari ini ya, kita sudah masuk di hari Selasa, 12 April 2022. Temanya pada pagi hari ini adalah keluarga cinta Al-Quran. Kami akan bahasnya bersama Dr. Totong Heri MPDI, Kepala Divisi Kampus Islami LPP AIK UHAMKA yang sudah tersambung melalui Zoom meeting ya. Dan tentunya pendengar juga bisa ikut berinteraksi melalui telepon di 021 5869000, WA pesan singkat 081 180 6543, ataupun melalui media sosial Radio Elshinta. Kami pun live ya di YouTube, Anda bisa bertanya juga di kolom komentar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi ini ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mas Dwi ya? Iya, betul sekali Pak Ustadz. Iya, Ya, senang sekali bisa kembali menyapa pendengar tentunya di bulan suci ini. Dan seperti yang saya sampaikan ya, tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga cinta Al-Quran. Saya langsung bertanya ke temanya ya, kenapa keluarga harus cinta Al-Quran Pak Ustadz? ya. Kita langsung saja ya, Mas Dwi Iswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Radio Elshinta ya, Mas Dwi Siswanto, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Mas Dwi Iswanto yang menemani kita semuanya. Alhamdulillah kali ini kita akan berbicara tentang keluarga cinta Al-Quran. Sejatinya Al-Quran ya, yang kita pedomani, yang kita menjadi sumber ya, hukum Islam. Ya. Tidak boleh tidak, kita sebagai orang yang beriman harus mampu bisa membaca Al-Quran itu dengan baik. Ya. Apalagi kita sebagai orang yang Muslim, Islam itu memiliki perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dapat memahami Al-Qur'an itu. Nah, kalau umpamanya kita jauh dari Al-Qur'an, bagaimana kita sebagai seorang Islam ya, Mas Dwi Iswanto? Jadi sebagai seorang Islam wajib harus bisa memahami yang namanya Al-Qur'an. Apalagi itu ada makna cinta Al-Quran. Ditambah lagi keluarga cinta Al-Quran. Itu Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kenapa ini diingatkan di bulan suci Ramadan ini, kita untuk kembali kepada Al-Quran. Ya. Terutama kita harus menyadari bahwa Al-Quran sebagai rule of the game kita ya, sebagai way of life kita, sebagai aturan main kita, sebagai sumber ya segala macam kehidupan kita, maka selayaknya lah kita harus dapat bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian apa ruginya kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran, dan bagaimana kita itu harus peduli bahkan membangun literasi Al-Quran di keluarga saat ini. Jadi yang keempat, Bapak pemirsa, yaitu apa? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar, artinya dengan tartil. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran itu sembarang aja, karena ada cara, ada ilmunya,
dan juga ada tata caranya. Itu Mas Dwi Iswanto. Iya, Jadi bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tartil ya. Warattilil Qur'ana tartila. Baca itu Al-Quran dengan tartil. Maksudnya apa? Perlahan-lahan. Maksudnya apa? Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, demikian. Ada 4 macam, Mas Dwi Iswanto, sebagaimana kita ini betapa begitu pentingnya ya akan membacakan Al-Quran. Demikian Mas iya, Iswanto. Pak Ustadz, kita wajib ya memahami Al-Quran. Namun sayangnya sebagian masyarakat, mungkin nggak usah jauh-jauh, mungkin di keluarga ya, ada mungkin ayahnya rajin, namun istrinya tidak, anaknya rajin, tapi ada saudaranya atau adiknya juga kurang. Itu bagaimana membangun agar seluruh keluarga bisa mencintai Al-Quran, Pak Ustadz? Iya, baik. Maaf ini suara agak serak-serak. Jadi memang Al-Quran ya, besar, kecil, terutama di keluarga, memang merupakan suatu kewajiban ya. Jadi harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena itu maka disadarkan betul kepada kita khususnya sebelum dewasa ya, semenjak kecil kita diingatkan untuk selalu pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, itu diingatkan ya kepada anak-anak, terutama kita sebagai orang tua, tentunya kepada istri atau istri kepada suami. Nah, suami, ibu atau istri tentunya kepada anak-anak juga. Nah, itu orang-orang yang berkewajiban agar kita bisa mampu berdakwah ya lewat Al-Quran. Nah, tentunya begitu, merasa kewajiban. Kalau tidak ada panggilan kewajiban untuk bisa membaca Al-Quran ya agaknya susah, karena itu memang dibiasakan nih ya, Mas Dwi Iswanto, mungkin itu Mas Dwi. Iya, harus dibiasakan ke seluruh Iya, anggota keluarga, Pak Ustadz. betul, betul. Pak Ustadz, bagaimana kalau panggilan mendekatkan diri kepada Al-Quran itu hanya saat bulan suci Ramadan saja? Bagaimana, Pak Ustadz? Nah, ini untungnya ini Mas Dwi Iswanto ada bulan suci Ramadan. Hmm. di mana bulan suci Ramadan itu bulan Al-Qur'an ya, mengingatkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Paling tidak ada suatu indikator luar biasa ya. Umat Islam itu di bulan suci Ramadan, terutama di Al-Quran, itu diingatkan kepada kita. Ya boleh jadi bulan-bulan yang lain ya, selain bulan suci Ramadan, manusia-manusia atau kita sebagai orang Islam itu suka lupa. Sibuk ya dengan Iya. pekerjaan, sehingga Al-Quran itu terjadi malah terlupakan. Makanya dengan datangnya bulan suci Ramadan ini sebetulnya sebagai pengingat yang besar akan pentingnya, akan betapa Al-Quran itu bukan sekedar bacaan-bacaan, tetapi juga sebagai hudan, petunjuk ya, tentunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi datang bulan suci Ramadan itu sebetulnya lebih kepada apa ya? Lebih kepada penyadaran kita akan betapa pentingnya Al-Quran itu bukan saja sebagai nilai-nilai bacaan, tetapi menyadarkan kita sebagai nilai-nilai isi kandungannya yang harus mesti kita laksanakan bersama-sama sebagai orang yang beriman. Begitu Mas Dwi Iya. Iswanto. Selain diingatkan hal tersebut, tentunya masyarakat perlu diingatkan juga, Pak Ustadz, apa kerugiannya jika jauh dari Al-Quran? Ya, jelas sangat rugi. Kenapa? Al-Quran kan sebagai rule of the game ya, sebagai aturan main kita. Ya, sudah istilahnya Al-Quran itu harus menjadi darah daging kita sebagai seorang Muslim, sebagai orang Islam. Karena Al-Quran itu sebagai sumber ya, pokok di mana kita dalam melaksanakan aktivitas kehidupan itu memang harus berdasarkan Al-Quran. Nah, jadi sangat penting dan sangat layak, bahkan kalau kita sebagai orang Muslim, orang Islam yang jauh dari Al-Quran itu ya ada tanda tanya besar ya, Mas Dwi ya. Nah, karena itu maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, semoga Al-Quran itu memberikan
petunjuk, memberikan gambaran bagaimana kita harus melakukan sebagai seorang Muslim yang baik. Gitu Mas Ya. Dwi Iswanto. Dan dekatnya tidak hanya di bulan Ramadan saja ya Pak Ustadz ya? Betul, betul. Jadi momentum yang sangat tepat di bulan suci Ramadan agar menyadarkan kita betapa pentingnya kita itu dekat dengan Al-Quran. Nah, bulan suci Ramadan kan sebagai pengantar. Nah, untuk bisa berbagi di bulan-bulan selanjutnya, ya sehingga bulan sangat tepat sekali untuk menyadarkan kita akan betapa pentingnya kita ini harus selalu mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Gitu Ya. Mas. Ya. Baik Ustaz, saya ingin menyapa pendengar juga melalui YouTube ya, kanal YouTube Radio El Sinta, ada akun Bisri Suganda. Pendengar lain juga bisa bertanya ya di kolom YouTube ataupun ke WA 081 180 6543 ataupun telepon langsung di 021 586 9000. Bagi yang baru saja bergabung, mungkin baru menyimak ya, pada tema dialog interaktif Ramadan pagi hari ini adalah keluarga cinta Al-Quran. Pada pagi hari ini saya bersama Dr. Totong Heri MPDI, Kepala Divisi Kampus Islami LPP AIK UHAMKA. Pak Bisri Suganda di YouTube ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga saya bisa terus baca Al-Quran buat keluargaku semua setiap ada waktu luang. Amin. Ingin bertanya, gimana hukumnya baca Al-Quran tidak benar, baca mahrotnya atau tajwidnya salah? Wassalam, salam sehat dan Radio El Sinta tetap jaya di udara dari Bisri Suganda di YouTube Radio El Sinta. Sebelum dijawab, Pak Ustadz kita ke pendengar telepon ya. Ya, ada di Cilengsi ada Pak Okta. Assalamualaikum Pak Okta. Assalamualaikum Bang Dwi. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Totong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komandan orang Betawi nih, betul nggak Bang? Kayak aja sih teman kita juga ada Totong. Jadi gini ya Pak Totong ya. Saya satu hal menarik gitu. Di negara kita pilah-pilah Pak Totong. Yang enak buat kita isi Al-Quran kita ambil. Yang nggak enak nggak diambil. Misalkan sederhananya gini Pak Totong. Hukum Islam itu wajib. Di Al-Quran ada, pasti ada sepasti-pastinya. Kita nggak mau gunain. Itu yang saya heran gitu. Kita dipilah-pilah di Al-Quran. Padahal Al-Quran itu lengkap Pak Totong. Semuanya ada. Tapi yang lucu Pak Totong, ini mengenai yang ini saya ingat nih. Taatlah kepada Allah, taatlah pada Rasul, pada pemimpin. Begitu Pak Totong. Tapi yang saya tahu nih Pak Totong, yang wajib kita imani hanya dua. Taat pada Allah, pada Nabi. Nggak ada lagi. Pemimpin kalau yang benar. Itu ada tambahan. Orang kadang lupa, dipotong oleh dia. Kalau pemimpin nggak benar, kembali ke Al-Quran dan hadis jawabannya. Bukan begitu Pak Totong? Saya bukannya soto ya, tapi orang saya enak-enaknya, weh kita harus taat. Nah kalau pemimpin lu jatuh ke jurang, dijemplung, itu mau ngikut. Nah itu dia. Banyak orang tuh menganggap harus taat juga. Enggak juga, lihat dulu pemimpin itu benar atau enggak. Kalau Nabi dan Allah, iya wajib gitu, nggak ada ampun. Tapi kalau ini, pemimpin kita lihat dulu. Kalau dia salah jalan, kita balik ke Al-Quran dan hadis, nggak boleh kita ngikutin dia. Kan begitu. Ini orang saya enak-enak banyak yang milah-milah. Terutama tadi saya bilang, kenapa hukum Islam nggak diterapkan di negara kita? Kita pilah-pilah yang enak kita, yang nggak enak nggak diambil. Itu yang lucu Pak Totong. Cuma kalau hukum Islam diterapkan, luar biasa. Nah terakhir Pak Totong, saya kagum pada surat ini Pak Totong. Ciptaan nyamuk. Hei manusia, berkumpulan kau ciptain nyamuk kalau bisa. Tuh hebat tuh, kalau luar biasa Bu. Nggak bakalan bisa sampai kiamat kita bikin nyamuk seperti nyamuk ciptaan Allah. Jangan kata nyamuk ataupun jempol aja itu belum tentu bisa asli seperti ciptaan Allah. Paling robot. Itu kalau dari situ Bu, orang bakal sadar bahwa luar biasa Allah Akbar. Tapi orang nggak banyak yang lewat tuh, banyak nggak kepikiran itu. Bayangin, ente bisa nggak bikin nyamuk? Kumpul deh itu 1 juta manusia bikin nyamuk. Kalau jago, siapa yang paling jenius bikin tuh nyamuk, nggak bakal bisa sampai kiamat. Sebenarnya itu pun bagi yang berakal, menunjukkan kekuasaan Allah bagi yang berakal. Berarti banyak orang nggak berakal. Itu aja sederhana itu Pak Totong. Nyamuk, bayangin aja kecil. Kalau ada yang ngambil sesuatu, ada nyamuk ngambil sesuatu darimu, kamu tidak akan bisa mengejar. Ada lagi tuh tambah. Bisa ente ngejar nyamuk ngambil makanan, nggak bakal bisa. Terutama itu bikin nyamuk. Ngumpul ente 2 miliar manusia, berapa miliar. Kalau bisa ente luar biasa, nggak bakal bisa sampai kiamat sejenius apapun orang, nggak bakal bisa. Kayak satu lagi Pak Totong, manusia tidak akan bisa setinggi gunung, tidak akan bisa menembus bumi. Itu pasti sampai kiamat. Itu adalah Al-Quran. Luar biasa. Ya. Walaupun begini-begini, ibu saya bilang baca Al-Quran Okta sebelum meninggal. Pokoknya sebuah tugas hidup selalu pesan ibu begitu baca Al-Quran.
Dan alhamdulillah saya kadang mulai ya agak berkurang lah. Dulu hampir tiap hari Pak Totong 10 ayat sekarang agak berkurang, tapi agak berusaha lagi lah mulai begitu, alhamdulillah. Jadi bagaimana Pak Totong tuh mengenai orang yang suka, terutama yang milah-milah itu, saya enak-enak dia aja. Terutama itu yang pasal pemimpin Allah, Allah Nabi, hanya itu yang kita taati. Kalau memimpin benar boleh taati, kalau nggak benar tinggalin. Begitu Pak Totongnya. Baik. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Okta di Cilengsi. Sebelum ditanggapi, ada pendengar lagi di Cengkareng, Pak Ustadz, ya ada Pak Haris. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Tentang cinta Al-Quran ini, mungkin persepsi saya beda dengan kebanyakan. Dan saya memang siap untuk berbeda dengan kebanyakan. Karena Al-Quran mengatakan juga, jangan mengikuti kebanyakan. Nah, pertama persepsi saya, Al-Quran itu mengatakan hadza bayanul linnas. Al-Quran ini untuk seluruh manusia, gitu kan? Dan itu tidak bisa dirubah menjadi Al-Quran ini untuk umat Islam, tidak bisa. Itu yang pertama membuat saya mencintai Al-Quran. Terus saya perkuat lagi, kalau Al-Quran itu berlaku untuk seluruh manusia, sadar atau tidak sadar, itu kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, setiap yang bernyawa pasti mati. Itu nggak harus Islam syaratnya. Gitu. Nah, kemudian, saking cintanya saya terhadap Al-Quran, saya kepingin susah aja, sulit Pak Ustadz. Nih, coba. Kepingin susah, tapi sulit saya. Mungkin yang sering dengerin El Sinta itu, saya kalau ngikut interaktif di El Sinta itu, saya bawahnya ketawa aja gitu. Karena apa? Apa yang ditulis di Al-Quran, mudah sekali dibuktikan. Jadi, pengen susah aja sulit. Dan kebetulan Al-Quran mengatakan, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu susah. Tidak. Nah, makanya karena Al-Quran itu memang tidak untuk membuat manusia susah, saya kepengen susah, sulit. Nah, bagaimana komentar Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Bisri di YouTube, kemudian 2 penelpon, Pak Okta dan Pak Haris. Silakan, Pak Ustaz. Baik, terima kasih untuk Pak Okta ya. Apa sebelum Okta? Sebelum Pak Okta tadi ada Pak Bisri di YouTube ya, yang mengenai bagaimana hukumnya baca Al-Quran yang tidak benar dari iya, Ganda. baik ya. Pak Bisri, terima kasih ya Allah. Ini pertanyaan yang baik-baik ini untuk kita semua. Jadi membaca Al-Quran kan bagaikan bacaan ya, bagaikan bacaan yang kalau dipahami tidak bisa membaca, selama kita mengerti ya nggak jadi masalah gitu. Tapi kewajiban yang pertama adalah bagaimana kita ada tajwid gitu ya, memahami makharijul huruf, terus memahami juga tilawah. Paling tidak kita sudah ada gambaran ya dari Pak Bisri ya, gambaran kita sudah mencintai Al-Quran itu. Tentunya sedikit-sedikit memperbaikinya bacaannya, karena tidak mudah untuk bisa memahami secara menyeluruh ya, sedikit-sedikit. Makanya di Al-Quran itu ada bunyi Iqra. Iqra itu artinya bacalah Al-Quran, ya perlahan-lahan artinya. Kemudian warattilil Qur'an tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maksudnya apa? Perlahan-lahan. Alon-alon, yang panjang ya panjang, yang pendek ya pendek. Yang berhenti ya diberhentikan, lanjut ya lanjut. Jadi kita memang harus belajar, dan belajarnya terlatih, terbiasa. Bukan sekedar belajar kalau ada datang bulan suci Ramadan, baru kita ingat untuk pada Al-Quran. Nah, ini kelirunya kita kadang-kala momentum-momentum. Ketika ada kenaikan jabatan, suruh baca Al-Quran. Ketika ada ya sesuatu saja membaca Al-Quran. Nah, sebetulnya Al-Quran dari kecil ya dibiasakan supaya nanti kita terbiasa dan biasa membaca Al-Quran.
Nah, kemudian dari Pak Okta, Mas Dwi Iswanto, bicara apa ya? Pak Maaf. Okta tadi yang di awal mengatakan mengenai pilih isi Al-Quran. Jadi ini dipilih-pilih isinya. Iya, tentunya kita ya tidak boleh ya palah pilih di Al-Quran ya. Karena itu Al-Quran sebagai rule of the game kita, sebagai way of life kita, pandangan hidup kita. Kadang-kadang kita melihat ayat-ayat Al-Quran, kalau mudah mengamalkannya baru diambil. Yang keliru, yang susah, suka dinanti. Atau baliknya. Sehingga kepada perilaku masyarakat kita, perilaku kepada orang-orang Islam kita. Kan ada yang dakwanya keras gitu ya, Mas Dwi Iswanto. Ada yang lemah lembut gitu. Masing-masing itu ada wujudannya, ada lembaganya. Dan ada mungkin orang bisa memahami bahwa Ustadz ini yang keras, kalau ini yang lemah lembut gitu. Memang kedua-keduanya menyesuaikan karakter dan kebiasaan kita. Nah, intinya bahwa dakwah bil Quran itu yang menyampaikan sesuatu yang baik, menyampaikan sesuatu yang sesuai, dan menyampaikan sesuatu kalau umpamanya menghadapkan ke yang keras ya tentu dengan keras. Seperti ud'uni kan mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada sesuatu yang baik itu kan harus perlahan-lahan dan harus kontinu. Nah, begitu. Jadi di dalam Al-Quran itu kan memberikan gambaran sejelas-jelasnya kalau kita menghadapi kondisi yang bagaimana. Terus yang keduanya apa ya, Mas Dwi Iswanto? Iya, tadi terakhir Pak Haris di Cengkareng ini persepsinya agak beda ya. Untuk Kemudian Pak Okta dulu, satu lagi kelihatan yang menarik itu yang terakhir itu apa ya? Pak Okta, oh ya Pak Okta tadi sebelumnya juga menyinggung mengenai ini ya, penciptaan Allah, diantaranya nyamuk juga ya, yang tidak bisa diciptakan manusia. Iya, jadi itu salah satu bukti bahwa betapa luar biasanya itu Al-Quran ya. Segala macam yang bentuknya sangat rumit diilustrasikan, digambarkan di Al-Quran. Jadi intinya bahwa kita sebagai orang yang mengimani dan beragama Islam merupakan satu kewajiban untuk bisa memahami, membaca, dan isi kandungannya Al-Quran. Tujuannya apa? Agar kita ini benar-benar mengamalkan isi kandungannya Al-Quran. Sehingga kita tidak terjebak kepada sesuatu yang memang di luar Al-Quran. Masya Allah ya, Al-Quran itu berbicara sesuai dengan manusia. Bercerita sesuai dengan keinginan manusia. Cuman kadang-kala manusia ya suka palah pilih di Al-Quran juga. Ya 999 tuh ya. Nah, jadi suka palah pilih gitu ya. Padahal itu kan merupakan pegangan ya sebagai hukum Islam kita. Namun ya sebagai manusia ya wajar kalau palah pilih ya, Mas Iswanto. Jadi wajar untuk melakukan sesuatu yang menurut pikirannya, menurut akhlaknya, menurut kebiasaannya. Nah, nanti saatnya ya kita harus berperilaku secara menyeluruh bagaimana Al-Quran. Tapi memang susah, tapi itulah. Yang penting kita berani mencoba bagaimana melakukan sesuatu yang apa ya Al-Quran kehendaki dan inginkan. Nah, baik. Terus yang ketiga. Iya, Pak Haris tadi di Cengkareng. Iya, tentang maaf tadi disampaikan mengenai persepsinya yang beda karena disampaikan di Al-Quran katanya jangan mengikuti yang kebanyakan. Iya. Al-Quran itu kan sifatnya memberikan ya sesuatu yang wajib, sesuatu yang memberikan saran, gitu, artinya sunnah, atau memberikan sesuatu yang dilarang. Nah, gitu kan jelas. Jadi sudah jelas memberikan simbol-simbol kepada kita sebagai manusia apa yang hendaknya kita lakukan dan apa yang hendaknya kita enggak boleh lakukan. Umpamanya taruh aja di sholat, aqimus sholat, berarti kan kita wajib mendirikan sholat, tidak boleh tidak mendirikan, dan diiringi dengan permasalahan yang ada. Intinya kita harus tetap menegakkan sholat. Kalau kita kuat,
maka sholat berdiri. Kalau kita sakit, sholat duduk. Dan kalau kita tidak mungkin tidak duduk, maka sambil tiduran. Nah, sambil tiduran juga, kalau tidak mampu, maka kita dengan isyarat atau gerakan. Nah, itu betapa begitu pentingnya ada yang hal pokok seperti sholat tidak boleh ditinggalkan, khususnya kita sebagai orang yang muslim ya, yang laki-laki ini terutama. Kalau perempuan ada liburnya ya, Mas Dwi Iswanto, kalau datang bulan umpamanya, itu kan betapa begitu pentingnya kalau kita memahami Al-Quran. Lanjut, siapa lagi tadi ya? Iya, Pak Haris tadi sempat menyinggung mengenai ingin susah, tapi tidak disusahkan karena dekat dengan Al-Quran. Tapi sebelum dijawab Pak Ustadz, yang ini ada pendengar lagi ya, ada Ibu Hajah Ong Maiwa di Pejaten sudah menunggu di line telepon. Assalamualaikum, ya, Bu Hajah. Waalaikumsalam, Mas Dwi. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Sahur. Alhamdulillah, Bu. Ya, mohon maaf nih, namanya kan mu'alaf, tapi alhamdulillah saya sudah menunaikan haji. Pak Ustadz, saya tuh mau nanya, kita cinta Quran, membaca Quran. Mohon maaf, cucu saya 3 itu habis Quran. Luar biasa, Pak Ustadz. Allah kasih kecerdasan. Cerdas betul, Pak Ustadz. Jadi dia bisa menyelesaikan, lalu bisa dengan beberapa bahasa. 1. Kedua, bagaimana andai kata seorang pejabat sebelum menjabat itu dilantik di atas, kalau yang Islam, di atas Quran, agar dia tidak melakukan menyimpang daripada Al-Quran, sehingga apa yang kita lihat, Pak Ustadz, malah melakukan korupsi. Nah, ini apakah tidak penistaan agama, Pak Ustadz? Itu saja, mungkin mohon maaf, mungkin kata-katanya tidak pas ya Pak Ustadz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Ong Maiwa di Pejaten ya, baru saja bergabung. Ke tadi ya Pak, yang terakhir dari Pak Haris. Iya. Lupa saya tadi Pak Haris. Iya, jadi sempat menuturkan ingin susah ya, ingin susah tapi tidak disusahkan karena memang Pak Haris dekat dengan Al-Quran begitu katanya. Iya. Itu subhanallah ya, Masya Allah, Pak Haris sudah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ya, kalau umpama kita memahami Al-Quran sebagai rule of the game ya, kita sebagai aturan main kita seorang Muslim terutama ya, tentunya sangat baik sekali ya. Sangat baik sekali kalau seandainya kita waktu-waktunya itu, dan memang harus demikian. Nah, di Al-Quran kan sebagai rule of the game ya, sebagai way of life kita, sebagai petunjuk pelaksana kegiatan selama kehidupan kita di dunia ini. Makanya Al-Quran kan sebagai sumber hukum kita. Nah, kalau umpamanya memilah atau memilih ya tentunya sesuai dengan kadar keimanan dan kemampuan kita untuk melaksanakan. Nah, tidak, karena orang kan harus memilih ya, mana kelihatannya yang sesuai dengan hati kita, mana yang sesuai dengan pikiran kita. Nah, dan selanjutnya kemudian Al-Quran itu kan memberikan petunjuk sebagai hudan, sebagai penjelasan dari semua aktivitas kita. Nah, dimungkinkan gerakan aktivitas kita itu ya sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran yang ada di dalamnya. Nah, bukan dalam arti kita memilih ya, Mas Iswanto, umpamanya berbuat baik, berbuat segala suatu perbuatan yang kita tundukkan, yang kita tuntut ya dalam kehidupan, kan mestinya harus sesuai dengan nilai-nilai
Al-Quran. Begitu Mas Dwi Iswanto. Iya. Nah, Kemudian tadi terakhir pendengar Bu Hajah Ong Maiwa di Pejaten ya. Tadi sempat berbagi cerita juga tiga cucunya yang hafiz Quran. Kemudian menanyakan ini bagaimana pejabat negara biasanya kan dilantik dengan menggunakan kitab suci Al-Quran ya, yang muslim ya. Namun saat melakukan penyimpangan atau misalnya korupsi, apakah dia juga menistakan agama, Pak Ustadz? Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, cucu atau anaknya Ibu Bu Cucu Ong, tadi Bu, ya ya. cucu, Masya Allah ya, luar biasa. Memang Al-Quran itu begitu mudah sebetulnya, mudahnya ya. Berarti banyak kan anak-anak yang kecil, yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai khatam Al-Quran. Jadi kalau umpamanya ada yang dewasa kayak kita ini ya, Mas Dwi, ya merupakan suatu kebahagiaan dan apresiasi ya. Sudah bisa memahami Al-Quran, hafal Al-Quran, itu luar biasa. Nah, tapi kalau umpamanya nilai-nilai Al-Quran ketika pejabat itu dilantik, ya itu kebiasaannya yang Muslim pakai Al-Quran. Ya, Mas Dwi Iswanto ya. Jadi pakai Al-Quran. Saya sendiri maksud dan tujuannya kurang paham ya. Maksudnya apa tuh? Tapi mengambil maksud dan tujuannya pasti supaya ingat kepada Al-Quran. Begitu. Jadi kalau kadang-kadang dipegang itu kan, ya disumpah atas nama Al-Quran, ya maksud baiknya adalah supaya segala perilaku, keputusan, sikap, dan perbuatannya itu ya paling tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tapi itu kan jarang ya, jarang, tidak sesuai, bahkan kadang-kala itu ya nanti akan diberi hukuman sesuai dengan aturan gitu ya. Ada hukuman itu terbukti, terwujud di dunia, ada juga hukuman itu nanti dibalas di kemudian hari atau di hari akhir, di akhirat nanti. Jadi Masya Allah ya, dan Subhanallah, kalau umpamanya termasuk Ibu Ong siapa tadi ya? Bu Ong Maiwa ya. Ong Wai itu ya, itu mengingatkan kepada kita agar lebih hati-hati lagi. Nah, untuk terutama orang-orang yang menjabat ya di antara kita, agar selalu membiasakan diri kita itu sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Demikian Mas Dwi Iswanto. Iya, saya ingin mengulik lagi tadi ya, yang pertanyaan Pak Okta soal pilih-pilih. Bagaimana jika seorang pejabat itu memang sengaja pilih-pilih ayat dalam Al-Quran untuk kepentingannya sendiri, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, sebetulnya pilih-pilih itu kan dalam pengertian menyesuaikan ya perilaku kita. Kadang-kala kalau perilaku kita itu harus sesuai dengan Al-Quran, wah itu luar biasa. Nah, tentunya dalam diri kita sendiri sebagai makhluk Allah, tentunya harus mengikuti jalan kehidupan itu sesuai dengan Al-Quran. Kita nggak mau kan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, umpamanya melakukan hal yang baik, melakukan hal yang salah, itu kan jelas di situ hukumnya. Nah, ketika membaca Al-Quran setiap hari kan suatu kebaikan. Nah, kemudian kita tidak membaca Al-Quran berarti kan ada sesuatu yang hilang dari kita. Nah, makanya Al-Quran ini bukan saja sebagai bacaan hari-harian kita ya, Mas Dwi, tapi coba kita diimplementasikan nilai-nilai aturan pembicaraan itu yang agak sulit. Nah, makanya paling tidak ada 4 hal ya yang perlu saya sampaikan ini. Kewajiban kita sebagai orang Islam itu pertama di Al-Quran itu Iqra. Apa artinya? Membaca. Nah, membaca itu berarti tidak ada waktu yang dibuang sia-sia untuk kita tidak membaca Al-Quran. Lakukanlah setiap hari itu. Nah, setiap ketika bangun, lakukan awal Iqra dulu. Membaca Iqra umpamanya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Iqra kan masih tidak begitu jelas dalam pengertian tajwidnya. Iqra, yang penting membaca, tapi tidak dilihat. Nah, kemudian yang kedua, warattil Qur'ana tartila. Nah, ketika kita Iqra itu tartil, harus perlahan-lahan sesuai dengan hukum tajwidnya.
Hukum apa namanya kaifiahnya, caranya. Ketika panjang dibaca panjang, pendek baca pendek. Nah, sehingga ada lagu. Warantilil Qur'ana tartila. Nah, gitu kan ada lagunya itu. Jadi berirama. Nah, karena itu maka kita berkewajiban untuk bisa memperbaiki bacaan kita dengan tartil. Nah, kemudian yang ketiga, Zuinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan keindahan suaramu. Nah, kalau umpamanya Mas Dwi Iswanto memiliki suara yang baik, yang bagus, yang lantang, yang bisa berirama, maka bacalah Al-Quran dengan keindahan suaramu. Nah, itu diperintahkan oleh Nabi kita. Jadi kalau kebetulan kita suaranya baik, ya nggak boleh ragu-ragu. Nah, makanya ada MTQ ya. Mas Musa Pakot Tilawatul Quran itu diuji ya ke pemahamannya di dalam bidang tarik suara. Terus yang keempat itu punya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik Mas Dwi Iswanto adalah orang yang membaca Al-Qur'an ya dan mengajarkannya. Ya, jadi kita pengen disebut sebagai orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai apa yang ada dalam Al-Qur'an kita laksanakan. Tentunya ya tadi bertahap ya sebagaimana Pak Okta atau Anu bertahap. Nah, bertahap karena boleh jadi apa yang kita kerjakan mungkin akan berdampak berdilema pada dirinya, pada lingkungannya. Nah, tapi kalau umpamanya apa namanya dengan keimanan yang kuat, ya pasti semuanya kita itu akan menunjuk kepada pekerjaan-pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, melakukan pekerjaan sesuai dengan isi kandungan Al-Quran. Nah, begitu. Jadi kalau umpamanya Bu Ong, ya Bu apa namanya? Ong Wai ya. Ong Maiwa ya. Ong Maiwa itu bicara tentang korupsi macam-macamnya. Ya paling tidak kalau orang yang dekat Al-Quran mikir-mikir dulu itu yang akan merugikan. Nah, makanya biasanya kalau orang yang jauh dari Al-Quran tidak mau membaca, tidak mau memahami, biasanya itu sering banget terjebak pada hal-hal yang jauh dari Al-Quran. Salah satunya umpamanya korupsi ataupun yang lain-lainnya. Karena kita diingatkan untuk jangan sampai lupa kepada Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai pengatur kehidupan kita kalau kita tidak terjebak kepada persoalan-persoalan yang melanggar di dalam Islam itu harus pegang teguh Al-Quran. Demikian Mas Dwi Iswal. Baik, Pak Ustadz kami sapa lagi pendengar melalui WA di 08118066543. Ada Ibu Sofia menanyakan, Pak Ustadz bagaimana kalau kita membaca Al-Quran tapi nggak ngerti artinya, dapat pahala atau tidak ya? Ibu Sofia, terima kasih. Dari Pak Anton menanyakan nih, Pak Ustadz bagaimana jika kita membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, tapi setelahnya hanya ditaruh saja? Pak Anton WA ya. Pak Anton dan Ibu Sofia. Silakan Pak Ustadz. Ya. Baik, ini dari Ibu Sofia ya, Masya Allah. Jadi memang kita berkewajiban untuk membaca Al-Quran. Bu Sofia tentang apa tadi? Ya, kita baca Al-Quran tapi tidak mengerti artinya. Pak Ustadz, ini masih dapat pahala nggak ya? Ya, dapat. Jadi Al-Quran itu kan dari bahasa Al-Quran. Qoro'a yaqro'u Qur'anan. Jadi qoro'a yaqro'u, jadi bacaan yang memiliki pahala. Nah, Al-Quran ini. Kalau mungkin bacaan-bacaan lain tidak berdampak kepada pahala. Karena kan Al-Quran itu sebagai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dimaksudkan dengan bisa membaca itu apa yang dibaca dapat dipahami. Nah, makanya memang pertama pertama yang kita pahami bahwa Al-Qur'an itu dipelajarkan terutama Iqra, bacanya dulu. Nah, bacanya dulu kalau sudah bagus, sudah baik, baru naik tadi ya. Waratil Qur'ana tartila.
kemudian di zuinil Qur'ana bi aswatikum, kemudian juga khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mempelajari. Seterus. Jadi Bu Sofi tidak berhenti di situ. Terus sampai bisa memahami. Nah, ikro itu baru ikro, baru baca ya, baru baca. Nah, ada yang salah, ada yang keliru, itu biasa. Nah, yang terpenting ya harus kita tidak boleh berhenti. Makanya membaca Al-Quran itu enggak harian, enggak momentum. Ya kita kewajiban baca Al-Quran itu ya parola setiap hari ya. Nah, di saat-saat kita awalilah kehidupan kita, setiap kita bangun bacalah tuh Al-Quran. Nah, momentum nggak boleh sampai blank gitu hilang ya. Nah itu juga dengan Pak Anton ya. Nah, jadi membaca Al-Quran itu ya harus disadari, diyakini bahwa itu adalah kewajiban. Nama juga Al-Quran. Quran ke qara'a yaqra'u Qur'ana, bacaan. Sesuatu bacaan itu tidak boleh nanti. Ya namanya bacanya perlu dibaca. Nek kudunya harus dibaca. Nah, dengan dibaca ini kan insya Allah segala sumber, segala permasalahan Allah ingatkan lewat Al-Quran itu. Cuman kita kadang-kadang bacanya itu datang bulan suci Ramadan, Mas Dwi Iswanto. Yang kelirunya ini. Padahal Al-Quran itu harus dibaca setiap hari. Ya, karena sebagai rule of the game, sebagai way of life kita, ya tidak boleh tidak memang harus dibaca. Sesibuk apapun juga, ya, hampir sampai kita saking padatnya ya, itu harus siapkan Al-Quran. Harus dibaca, walaupun umpamanya kita tidak baca, tapi hafal, harus dibaca. Insya Allah banyak petunjuk, banyak hidayah yang Allah kita tidak tahu ya, dari mana Allah mengingatkan kepada kita. Nah, salah satunya adalah kalau kita rajin membaca Al-Quran, pasti Al-Quran akan menyadarkan kepada kita. Demikian Mas Dwi Iswanto. Baik, Pak Ustadz kita sapa pendengar lagi melalui telepon ya. Ada 2 pendengar di Cengkareng dan Pondok Aren. Pak Teguh di Cengkareng. Assalamualaikum. Mas Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz. Maaf Ya. sebelumnya. Pertanyaan saya kemungkinan lebih saya beda pada yang lain. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Sebenarnya kalau di Al-Quran itu Pak ya, kalau misalnya kita ini mau Idul Fitri ketemu sesama Muslim, bukan minal aidin wal faizin, ya. Yang saya tahu di Al-Quran adalah taqabbalallahu wa minna minkum. Kalau kita umpamanya saya mengucapkan gitu, misalnya Pak Ustadz, taqabbalallahu minna minkum, pasti Pak Ustadz jawabkan amin, kan gitu. Nah, terus satu lagi, umpamanya Pak Ustadz ngasih saya duit, nih Pak Teguh nih, umpamanya nih ada 100.000 nih, pasti saya mengucapnya bukan alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Di Al-Quran kan begitu Pak ya. Nah, tapi kenapa sih tokoh-tokoh agama kita itu kayaknya tidak memperkenalkan itu, atau di sholat Jumat dijelaskan, atau di kuliah subuh, atau di sekolah-sekolah SD gitu ya, guru-guru agama SD itu tidak ada sampai sekarang dijelaskan seperti itu. Padahal yang sebenarnya itu tuh kalau misalnya hidup kita sama Muslim itu taqabbalallahu minna minkum, amin. Kalau ada ngasih duit kan seperti itu. Umpamanya Pak ada ngasih duit juga, seperti Ustaz ngasih saya duit, pasti jawaban saya jazakumullah khairan katsira, kan segitu sebenarnya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih juga Pak Teguh di Cengkareng ya. Sebelum dijawab, ke Pondok Aren ada Pak Samsudin. Assalamualaikum Pak Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dwi. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, sebagai Muslim kita sepakat ya, Al-Quran itu kita jadikan sebagai imam gitu, sebagai pedoman hidup yang Pak Ustadz bilang tadi gitu, way of life gitu ya. Kadang Pak Ustadz kita dalam kehidupan sehari bertolak belakang dengan Al-Quran ini gitu. Kadang yang harusnya kita jadikan imam ini malah kita tinggalkan gitu. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari berdagang, berbisnis, dan mencari mantu, dan juga memilih pemimpin. Kadang Al-Quran ini kita tinggal gitu, kita tinggalkan gitu. Padahal sebagai Muslim kita Al-Quran ini sebagai imam. Di mana kita sebagai makmum harus ikut imam gitu. Gimana Pak Ustadz mengenai
hal gini ya, umat Islam yang sudah meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kata Nabi kan nanti siapa yang Al-Quran tidak ditaruh di depannya, maka dia akan didorong menuju neraka gitu. Mohon penjelasan Pak Ustadz untuk hal-hal yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsudin di Pondok Aren ya. Ini ada dari YouTube, saya sapa juga ya. Ada akun Suratmi Iqbal menyampaikan, Bismillah, Alhamdulillah, Kalisari Pasar Rebo menyimak, sukron Ustadz ilmunya. Dari akun Suratmi Iqbal yang menyimak melalui YouTube Radio El Sinta ya. Terima kasih. Kita ke dua pendengar tadi, Pak Ustadz ya. Pak Teguh di Cengkareng ini lebih menyoroti kepada penyebutan ya. Sesama Muslim tadi menyampaikan apakah bukan minal aizin wal faizin, namun taqabbalallahu minkum mina wa minkum taqabbal karim ya untuk bagaimana Pak Ustadz penjelasannya? Ya, itu kan bagian sebutan ya, istilahnya cuman membahasakan bahasa kita dengan bahasa Arab ya. Ya. Pak Ustadz, ya, mohon maaf, ada satu pendengar lagi melalui telepon sekalian ya, pendengar terakhir ya. Monggo. Biar sekalian dijawab. Ada Pak Asep di Depok. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya tertarik mengenai kata-kata dalam Al-Quran tadi yang apa tadi, amin tadi apa? Oh, yang sedang mau dibahas ini ya? Iya. Nah, saya malah kebingungan. Amin tadi di Quran di surat apa ada nggak Ustaz kata-kata amin kan? Amin gitu di Quran surat apa ayat berapa itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep di Depok pendengar terakhir ya. Kalau ada yang bertanya melalui WA saja. Silakan Pak Ustaz tadi diteruskan ya penyebutan di Al-Qur'an ya dari Pak Teguh tadi Cengkareng. Baik, jadi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu kan bacaan atau doa-doa harapan ketika ketika Idul Fitri atau umpamanya di bulan suci Ramadan. Maksud dan tujuannya adalah membahasakan istilah dengan bahasa Arab. Kalau umpamanya kita tidak mampu, tidak bisa ya pakailah bahasa kita, membiasakan ya. Semoga Allah menerima gitu ya seluruh amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Nah itu baik, cuman kebiasaan baik itu kan ada tandanya. Ada kebaikan dengan istilah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya. Itu supaya membiasakan bahasa-bahasa itu lebih familiar, lebih kedengaran. Ya maksudnya adalah ya tadi ya semoga Allah mendapat menerima ya dan mengabulkan semuanya kepada kita. Nah kemudian dari Pak siapa tadi ya Pak? Maaf, ya, setelah Pak Teguh ada Pak Samsudin. Namun mungkin ini bisa dijawab juga Pak Asep yang terakhir ya, karena ini hampir sama kan dengan Pak Teguh ya. Menanyakan akhirnya amin dalam Al-Quran ini sebenarnya ada atau tidak? Ini masalah penyebutan juga Pak Ustadz. Iya, amin itu istilah ya. Amin itu kan sebagai bentuk penyadaran kita akan kebenaran apa yang diucapkan. Nah, kalau dalam bahasa doa itu amin ya, semoga apa yang telah dibacakan diharapkan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasa-bahasa kita kalau menyebut amin itu kan. Nah, apa yang dikatakan, apa yang disebutkan itu ya semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ud'uni astajib lakum ya. Doalah kepada kami, pastilah Allah akan mengabulkan. Nah begitu ya, jadi bahasa-bahasa amin memang ada bahasa-bahasa yang memiliki arti yang berbeda. Nah, amin, alif, ya, mim, sama nun gitu, amin. Ya. Jadi semoga Allah merestui, semoga Allah ya mengabulkan bahasa-bahasa umumnya. Intinya ini kan bahasa segala sesuatu apa yang Allah kendaki dapat diterima demikian gitu bahasa amin. Nah kemudian itu ya Pak Mas Dwi Ansuwanto. Kemudian ke Pak Samsudin di Pondok Aren yang
Ini intinya menanyakan bagaimana umat Muslim yang meninggalkan Al-Quran, Pak Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekaligus penutup juga, Pak Ustadz. Ya, ya, Masya Allah ya, sebaiknya dan emang seharusnya kita bermuslim, kita berislam, itu jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu sebagai rule of the game kita ya, sebagai way of life kita, sebagai aturan main kehidupan kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam. Jangan sampai, jangan tidak pernah kita itu jauh kehidupan kita dari Al-Quran. Memang tidak semuanya agak berat, tapi paling tidak kita yang mengaku Muslim itu, cobalah nilai-nilai Al-Quran itu kita laksanakan dalam diri kita, keluarga kita, kemudian masyarakat kita, dan negara kita. Insya Allah nanti kalau umpamanya kita sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, maka Allah akan menjanjikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Negara yang selalu aman, damai karena melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kalau umpamanya Al-Qur'an itu dijauhi ya, maka akan tatanan kehidupan masyarakat jadi tidak baik, tidak berkah. Ada aja hal-hal yang membahayakan gitu ya. Nah, tentunya kita sebagai seorang Muslim ya tentunya ya mungkin kalau sedang dalam proses belajar ya sedikit-sedikit ya Mas Dwi Iswanto. Dimungkinkan bisa dilaksanakan isinya itu. Kalau dimungkinkan masih berpikir-pikir ya pikir-pikir dulu. Kemudian saatnya kita laksanakan. Seluruh perintah, seluruh aturan main kita itu ada dalam Al-Quran. Cuman kita kadang-kala sebagai orang suka pilih-pilih ya Mas Dukijanto. Padahal itu memang sebagai rule of the game kita ya, sebagai aturan main. Jadi umpamanya secara hitung-hitungan matematis kalau kita melaksanakan dengan baik, maka jumlahnya tidak akan salah gitu. Nah, kehidupan begitu juga seorang Muslim yang baik ya, yang sejati, yang tentunya akan melaksanakan sesuai dengan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an ini sejatinya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tentang isinya, melaksanakan isi kandungannya dalam proses memilih ya monggo silakan. Sampai pada akhirnya kita tidak ada sesuatu yang kita laksanakan itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Masya Allah. Dan insya Allah kita sedikit-sedikit ya melaksanakan perintah-perintah Allah lewat ya atau di dalam Al-Quranul Karim. Dengan demikian apa yang kita nanti laksanakan itu sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah, tidak ada larangan di dalam Al-Quran itu semata-mata buat kebaikan kita sebagai orang yang mengimani Al-Quran. Demikian Mas Dwi Iswanto, mungkin kita atau saya sendiri menjawabnya secara global saja ya, Mas Dwi. Pada dasarnya orang memahami Al-Quran, kita mencintai Al-Quran. Cuman kadang-kala kapan? Nunggu waktu yang tepat ini bulan suci Ramadan, diingatkan karena Al-Quran turunnya di bulan suci Ramadan. Semoga dialog kita pagi hari ini juga bisa mengingatkan ya. Alhamdulillah, iya. Pak Ustadz, terima kasih telah Elsinta pagi hari ini dan menjawab seluruh pertanyaan dari pendengar baik melalui telepon dan juga WA. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dwi Iswanto sudah sudah bercerita tentang Al-Quran, betapa pentingnya Al-Quran itu dalam keluarga sehingga kita dibutuhkan cinta kepada Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Dr. Totong Heri MPD, Kepala Divisi Kampus Islami LPP AIK UHAMKA dalam program Dialog Interaktif Ramadan edisi Selasa 12 April 2022 yang mengangkat tema mengenai keluarga cinta Al-Quran. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui telepon, WA kami, dan juga YouTube Radio Elsinta. Dialog Interaktif Ramadan
bersama UHAMKA Jakarta.